Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsuno Arif dari Forum News Network. Saya ajak Anda untuk bergabung sekarang dengan Bung Rocky yang sekarang ini sedang dalam perjalanan ya. Ini khusus untuk Anda, Bung Rocky berhenti sejenak di pinggir jalan ya. Bung Rocky, tim seleksi calon pimpinan KPK baru saja meloloskan 20 nama. Dan nama tokoh-tokoh kritis, salah satunya Sudirman Said itu secara mengejutkan dinyatakan tidak lolos. Dan kemudian upaya masyarakat sipil mempersoalkan korupsi anak-anak Jokowi itu juga tampaknya mentok di KPK ini. Saya kira ini bisa jadi sinyal bahwa Jokowi itu masih terus cawe-cawe mengendalikan KPK termasuk juga dalam pemilihan komisioner KPK ini. Ya, saya masih melihat potensi cawe-cawe Pak Jokowi melalui KPK. Kita tahu bahwa komisioner KPK sedang ditapis oleh panitia seleksi. Dan itu sangat riskan, apalagi saya terangkan aja itu sangat berbahaya. Karena KPK masih ada di dalam wilayah pengaruh Presiden Jokowi. Jadi kalau hari-hari ini orang mulai mencemaskan daftar KPK yang diloloskan, beberapa tokoh kritis justru gagal diloloskan. Misalnya Pak Sudirman Said itu, yang kita kenal integritasnya tuh, mendirikan banyak lembaga transparansi, ikut serta sejak reformasi untuk menuntun pemberantasan korupsi. Tapi beliau akhirnya tidak masuk di dalam tidak lolos seleksi. Kan itu jadi pertanyaan, bagaimana mungkin sekali Sudirman Said dengan kapasitas dan dengan integritas yang sudah teruji tidak lolos untuk memimpin KPK. Jadi dari awal kita tahu bahwa KPK ini masih sedang dikendalikan oleh Presiden Jokowi itu, seperti layaknya sebuah lembaga yang sangat strategis untuk mempersoalkan politik korupsi di masa Jokowi. Tentu Jokowi tidak ingin lembaga ini berbalik untuk mempersoalkan dia nanti setelah dia lengser misalnya tuh. Jadi kita mesti hati-hati melihat soal manuver politik di KPK tuh. Saya tetap tidak percaya bahwa KPK itu lepas dari atau telah menjadi otonom. Tetap di era Pak Jokowi sinyal-sinyal bahwa KPK itu tidak secara serius memeriksa kasus Kaisang, masih mengabaikan laporan-laporan masyarakat sipil tentang korupsi dinasti Jokowi itu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa KPK masih di dalam wilayah pengaruh Jokowi atau bahkan ditentukan oleh Presiden Jokowi. Nah, kenyataan-kenyataan ini akan membatalkan optimisme kita bahwa KPK di masa Pak Prabowo nanti akan bersikap kritis tuh. Karena tetap yang diangkat sekarang itu manipulasi politiknya jauh lebih tinggi daripada seleksi integritasnya tuh. Nah, ini hal yang ingin saya terangkan pada publik supaya kita kawal kembali tuh, mahasiswa, buruh, masyarakat sipil harus kembali kawal proses seleksi di KPK. Dan bahayanya kalau diloloskan itu artinya soal-soal yang menyangkut potensial KPK memeriksa dinasti Jokowi itu hilang momentumnya. Siapa yang dipilih jadi komisioner KPK ini kan sangat penting, Bung Rocky, ya, karena jika kita ingin memastikan bahwa lembaga ini nantinya pasca Pak Jokowi lengser itu diharapkan bisa serius menangani korupsi di era Jokowi, terutama tentu saja era korupsi Pak Jokowi dan juga keluarganya. Kalau yang dipilih masih orang-orangnya Jokowi, ya pasti kita tidak bisa berharap apa-apa dengan KPK ini. Memang kita berkejaran dengan waktu, seolah-olah 20 Oktober nanti itu adalah target yang harus kita capai. Tetapi di dalam waktu yang singkat itu pun kita bisa konsolidasikan kekuatan masyarakat sipil. Jangan sampai sebelum Oktober itu KPK sudah terbentuk dan itu artinya KPK-nya Jokowi. Itu tetap dugaan saya ada hal yang hendak diselundupkan oleh KPK, yaitu pengamanan Presiden Jokowi pasca lengser nanti itu. Kita harus menduga dengan cara yang agak liar bahwa KPK ini satu tonggak yang kita bangun di era reformasi yang kemudian dipermainkan oleh kekuasaan, dan akibatnya seluruh upaya untuk memberantas korupsi berhenti ketika Jokowi menjadikan KPK itu sekedar peralatan politik beliau. Jadi ini kasus belinya ada di situ.
Dan kasus Belly artinya sesuatu yang sedang dipersoalkan tuh. Ini saya sering menyebut beberapa istilah yang saya anggap bahwa bisa diketahui, tapi oke, kita belajar juga untuk melihat kembali istilah-istilah yang kita pakai sebagai upaya untuk belajar. Silakan di Google tuh apa yang namanya kasus Belly. Jadi sekali lagi, kasus Belly ini sesuatu yang sedang dipercakapkan, yaitu kondisi dari KPK, dan kondisi ini yang akan mempengaruhi aura pemberantasan korupsi di era Pak Prabowo. Karena itu secara tegas sebetulnya banyak masyarakat sipil yang menghendaki supaya pansel ini itu dihentikan aja nanti setelah Pak Jokowi, setelah Pak Prabowo presiden lah, supaya dimulai proses untuk menapis orang-orang yang betul-betul berintegritas. Jadi saya usul supaya ada semacam gerakan masyarakat sipil untuk menghentikan proses seleksi di KPK, menunggu presiden baru, menunggu DPR baru. Kan itu intinya, kalau kita ingin betul-betul memelihara momentum, kita harus pastikan bahwa hanya di dalam kondisi DPR yang baru, apalagi presiden baru, kita uji KPK ini bisa nggak bertindak netral atau bertindak dalam porsi yang dimintakan oleh reformasi, yaitu mengejar para koruptor. Jadi sekaligus ini ujian bagi Pak Prabowo dan DPR yang baru, mampu nggak memberi sinyal bahwa mereka lah yang bertanggung jawab sebetulnya dalam soal rekrutmen komisaris KPK, dan karena itu harusnya ditunda seleksi itu sampai terbentuk kabinet baru, sampai terbentuk DPR yang baru. Kan ini yang penting kita pamerkan juga pada internasional, supaya indeks korupsi kita itu tidak drop terus. Kalau sekarang indeksnya tinggal mungkin 32, itu artinya tinggal 32 orang yang jujur dari 100 orang di Indonesia tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang mesti kita pikirkan untuk menghalangi KPK ini masih dijadikan perhatian oleh Jokowi di ujung kekuasaannya. Saya kira kita mesti jujur lah ya, Bung Rocky. Banyak sekali yang skeptis dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Siapapun presidennya, karena korupsi ini kan sudah menjadi budaya pada bangsa kita ya. Jadi pemberantasan korupsi itu sekarang ini hanya menjadi semacam jargon, bahkan retorika, atau bahkan jualan dalam kampanye. Setelah mereka terpilih, ya itu ceritanya jadi berbeda. Lebih dari sekedar upaya pemberantasan korupsi, yang mesti dilakukan adalah politik pemberantasan korupsi itu harus jadi agenda utama. Jadi bukan tindakan memberantasnya, tetapi desain kebijakan di era Pak Prabowo harus diarahkan untuk memberantas korupsi. Itu artinya gejala-gejala nepotisme di dalam elit harus mulai dipantau dan dihalangi. Karena itu potensi untuk meloloskan mereka yang mengidap naluri koruptif itu bercokol kembali di masa kepresidenan Pak Prabowo, termasuk partai-partai di sekitar Pak Prabowo tuh, Gerindra, Kim plus segala macam kan mesti diberi semacam batas moral bahwa apa yang kita alami selama ini penyebabnya adalah korupsi, dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi gagal memberantas korupsi, kendati dia terus-menerus mengatakan masih akan memimpin korupsi. Iya, tetapi yang terjadi kasus-kasus korupsi yang seharusnya ditangani secara hukum itu jadi alat tukar tambah politik. Jadi Pak Jokowi memanfaatkan kasus korupsi itu untuk kepentingan politik dia, bukan untuk membersihkan korupsi dari dalam politik. Jadi kita ingin sekali melihat Pak Prabowo dan pemerintahan yang baru itu betul-betul menolkan ambisi untuk korupsi itu, termasuk sinyal-sinyal bahwa ada oligarki baru yang akan menempel pada Pak Prabowo. Tentu pasti ada kepentingan oligarki baru, tetapi Gerindra harus betul-betul menyuarakan prinsip bahwa korupsi itu harus dinolkan di dalam politik. Oligarki silakan beroperasi untuk memajukan ekonomi, tapi bukan dengan memanfaatkan red tape, jalur-jalur birokrasi yang mungkin disogok lagi. Nah, kesempatan ini kesempatan yang sangat bagus untuk memulai lagi ide bahwa Indonesia sebenarnya bisa dibersihkan kalau ada kesungguhan hati dari presiden yang baru, dari DPR, bahwa kita mulai lagi lah, walaupun tertinggal lagi selama 10 tahun itu, kita bisa ulangi apa yang kita inginkan ketika reformasi itu, mengucapkan satu kali dalam sejarah bahwa Indonesia bisa dibersihkan dari para koruptor. Ada etika pejabat publik, ada fasilitas untuk memeriksa kekayaan pejabat publik, ada masyarakat sipil yang bahkan bisa mengaktifkan sosial media untuk memantau potensi korupsi atau membeku para koruptor ini melalui mengorek-ngorek
sosial media mereka tuh. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi prestasi Republik ini di era reformasi untuk menghentikan KKN. Undang-undang KKN masih berlaku, yang kita sebut nepotisme juga ternyata masih berlangsung di era Pak Jokowi. Jadi semua hal buruk masih ada tuh. Nah, kita ingin ada batas air, bahwa ini adalah air kotor dan itu adalah air yang bersih itu. Nah, itu yang kita ingin selundupkan cara berpikir ini ke dalam pemerintahan baru, sambil meminta ke mahasiswa, buruh untuk kalau bisa turun lagi ke jalan untuk memastikan bahwa KPK ini harus menghasilkan cara berpikir baru tentang politik yang bersih. Itu artinya tunggu aja presiden baru, tunggu aja kabinet yang baru, tunggu aja DPR baru untuk memulai pembersihan ini. Saya kira Bung Rocky, salah satu catatan penting ya selama 2 periode pemerintahan Jokowi ini adalah realitasnya pemberantasan korupsi itu, khususnya KPK justru dijadikan sebagai alat tukar tambah politik, atau yang sering juga disebut sebagai politik sandera. Ini berlaku untuk mereka-mereka yang menjadi partner koalisinya Jokowi, sementara jadi lawan politik ini jelas jadi alat penggebuk ini sejak awal. Jadi jangan sampai lolos lagi. Potensi untuk mengendalikan politik melalui KPK itu masih ada di tangan Pak Jokowi. Nah, kita ingatkan bahwa Pak Jokowi, Anda tetap akan dikenang sebagai presiden karena fakta itu tidak kita ubah, tetapi juga kejahatan-kejahatan yang menyangkut korupsi ini yang Anda abaikan atau yang Anda jadikan sebagai alat dagang politik juga akan ditulis oleh mereka yang ingin membersihkan Indonesia dalam bentuk esai, dalam bentuk puisi, atau bahkan dalam bentuk disertasi. Penelitian-penelitian untuk melihat bagaimana the political economy of corruption di Indonesia itu berlangsung transparan justru di era Pak Jokowi. Indikasinya satu, undang-undang KPK itu digerogoti oleh kekuasaan Pak Jokowi, sehingga akibatnya kaki-kaki KPK itu dipangkas sehingga mereka tidak lagi tidak lagi berdiri dengan kuat di atas dasar moral. Integritas artinya berdiri kukuh di atas dasar etika publik. Itu yang mesti kita terangkan pada generasi akan datang. Pak Jokowi memang gagal memberantas korupsi. Indeks persepsi korupsi kita makin lama makin buruk, jumlah kasusnya juga naik itu, dan kesempatan untuk membongkar kasus-kasus itu hanya terbuka ketika ada tukar tambah politik. Jadi masalah kita sebetulnya berakar pada keinginan memberantas korupsi itu harus datang dari nurani yang bersih juga, bukan nurani yang dipenuhi pertimbangan pragmatis. Nah, ini poin yang bagus kita renungkan dan kita paksakan sebagai cara baru untuk memulai gerakan sosial, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, sama-sama tuntut pada DPR untuk panggil lagi pansel itu tuh batalkan dengan asumsi bahwa harus dicari cara radikal untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin KPK yang berkualitas. Nah, itu harus kita pastikan supaya yang sekarang sedang bekerja itu tahu diri bahwa mereka itu memanipulasi orang-orang yang bersih dan hendak mendudukkan aja orang-orang yang kira-kira aman buat negara, bukan buat negara, aman buat Presiden Jokowi yang sekarang masih presiden dan masih mampu untuk mengendalikan proses kompetisi atau proses seleksi di KPK. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ya, salam akal sehat. Salam akal sehat. Bersihkan negeri dari potensi korupsi.